Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalah arti kasur empuk jika setiap malam kau tidur ditemani air mata? Elena baru saja lepas dari neraka perceraian, menyisakan trauma yang membuatnya memandang dunia dengan tatapan kosong. Hingga takdir mempermainkannya, mempertemukannya dengan Aris, seorang mahasiswa ojol yang hidupnya keras, namun memiliki hati selembut sutra. Aris datang bukan membawa harta, tapi membawa rumah untuk Elena pulang. Namun, tembok perbedaan status sosial berdiri angkuh di antara mereka. Sanggupkah cinta sederhana meruntuhkan ego dan gengsi kaum elit? Simak kisahnya sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan komen hadir. Saya doakan rezeki kalian mengalir deras dan hidup kalian selalu penuh berkah. Amin ya robbal alamin. Hujan deras mengguyur kota Jakarta malam itu. Petir menyambar silih berganti, seolah langit sedang menumpahkan amarahnya ke bumi. Di sebuah jalanan aspal yang mulai tergenang air, sebuah motor tua melaju tertatih-tatih. Pengendaranya adalah Aris, seorang mahasiswa tingkat akhir yang basah kuyup di balik jas hujan plastik tipis seharga Rp10.000. Tubuhnya menggigil kedinginan, namun ia tidak punya pilihan. Ia butuh uang untuk bayar kos yang sudah menunggak 2 bulan, dan uang untuk makan esok hari. Aplikasi ojek online di ponselnya yang retak tiba-tiba berbunyi nyaring. Satu pesanan masuk. Aris menyipitkan mata melihat layar yang terkena tetesan air hujan. Lokasi pengantarannya berada di sebuah kawasan perumahan elit yang terkenal dengan penjagaan ketat dan rumah-rumah gedongan. Jaraknya lumayan jauh, tapi ongkos kirimnya cukup besar karena cuaca buruk. Tanpa pikir panjang, jari jempol Aris yang keriput karena kedinginan menekan tombol terima. Ia memacu motornya menembus badai. Di dalam tas pengantaran, ada 1 porsi sate kambing dan sop buntut panas yang aromanya sempat membuat perut Aris berbunyi. Ia menahan lapar itu dengan menelan ludah. Ia berjanji pada dirinya sendiri, setelah orderan ini selesai, ia akan membeli nasi bungkus di warung Tegal langganannya. 30 menit kemudian, Aris tiba di depan sebuah gerbang besi hitam yang menjulang tinggi. Rumah itu tampak angkuh dan dingin. Tidak ada lampu taman yang menyala, hanya 1 lampu redup di teras yang menyiratkan ada kehidupan di dalamnya. Aris memencet bel interkom menyanragu. Pintu gerbang terbuka otomatis dengan suara mesin yang halus. Aris mendorong motornya masuk, memarkirkannya di samping deretan mobil mewah yang tertutup selimut mobil. Ia merasa sangat kecil. Sandal jepitnya yang kotor oleh lumpur terasa menodai lantai marmer teras rumah itu. Aris mengetuk pintu utama yang terbuat dari kayu jati ukiran. Ia menyiapkan senyum terbaiknya, berharap mendapat sedikit tip tambahan dari sang pemilik rumah. Pintu terbuka perlahan. Angin malam yang dingin berhembus keluar dari celah pintu, bercampur dengan aroma pewangi ruangan yang mahal, namun terasa hampa. Sosok wanita itu berdiri di sana, Elena. Aris tertegun sejenak. Ia membayangkan akan disambut oleh asisten rumah tangga atau satpam, namun yang membuka pintu adalah pemilik rumah itu sendiri. Wanita itu mengenakan gaun tidur sutra panjang yang tampak kusut. Wajahnya pucat pasi tanpa riasan. Matanya bengkak dan merah. Sisa-sisa air mata masih terlihat jelas di pipinya yang tirus. Rambutnya yang biasanya tertata rapi, kini terurai berantakan. Aris buru-buru menunduk, tidak berani menatap mata wanita itu terlalu lama. Ia menyodorkan bungkusan makanan dengan tangan gemetar. "Ini pesanan ibu," ucap Aris sopan. Elena tidak segera mengambil bungkusan itu. Ia hanya menatap Aris dengan tatapan kosong, seolah nyawanya tidak berada di sana. Tangan wanita itu terulur lambat, jari-jarinya yang lentik namun dingin menyentuh plastik bungkusan sate itu. Saat transaksi itu seharusnya selesai, Elena tidak menutup pintu. Ia masih berdiri mematung di ambang pintu, menatap hujan yang semakin deras di luar sana. Aris yang merasa canggung, perlahan memundurkan langkahnya, bersiap untuk pamit dan kembali menerjang hujan. "Tunggu!" Suara Elena terdengar serak dan parau, nyaris tertelan suara guntur.
Aris berhenti. Ia menoleh, khawatir ada pesanan yang salah. Elena menatap lurus ke mata Aris. Tatapan itu bukan tatapan seorang majikan kepada bawahan, melainkan tatapan seseorang yang sedang tenggelam dan butuh pegangan. "Bisakah kamu duduk di sini sebentar?" tanya Elena dengan suara bergetar. "Temani saya makan, saya takut sendirian di rumah ini." Jantung Aris berdegup kencang. Permintaan itu terdengar gila. Ia hanya seorang pengantar makanan, basah kuyup, bau matahari, dan kotor. Sementara wanita di depannya adalah nyonya besar di istana mewah ini. Namun, melihat sorot mata Elena yang begitu rapuh dan putus asa, rasa kemanusiaan Aris mengalahkan rasa takutnya. Tanpa banyak bicara, Aris mengangguk kaku. Ia melepaskan jas hujan plastiknya di luar, lalu duduk bersila di lantai teras yang dingin, menjaga jarak sopan dari kursi rotan tempat Elena duduk. Malam itu, di bawah gemuruh langit Jakarta, sebuah pemandangan ganjil terjadi. Seorang janda kaya raya memakan sate kambingnya sambil menangis terseduh-seduh, ditemani seorang mahasiswa miskin yang duduk diam memeluk lututnya sendiri. Tidak ada percakapan, hanya suara kunyahan yang diselingi isak tangis pilu. Aris tidak tahu apa yang terjadi pada wanita ini. Ia tidak tahu badai apa yang sedang menghancurkan hati sang nyonya rumah. Tapi satu hal yang Aris sadari malam itu, kekayaan yang melimpah ruah ternyata tidak mampu membeli satu hal sederhana bernama ketenangan. Rumah besar ini bukan istana, melainkan penjara sepi yang menyiksa penghuninya. Ketika Elena selesai makan, ia meletakkan piringnya yang masih bersisa setengah. Ia menatap Aris, lalu mengeluarkan selembar uang Rp100.000 berwarna merah. "Terima kasih sudah menjadi manusia malam ini," ucap Elena lirih. Aris menerima uang itu dengan tangan gemetar. Saat ia memacu motornya keluar dari gerbang mewah itu, Aris tidak bisa menghilangkan bayangan wajah Elena dari kepalanya. Ia tahu, ini bukan pertemuan terakhir mereka. Takdir baru saja memutar rodanya dengan cara yang paling tidak terduga. Pagi itu matahari bersinar terik, seolah mengejek nasib Aris yang sedang suram. Udara di dalam kamar kosnya yang sempit terasa pengap, bercampur dengan aroma lembab dari dinding yang berjamur. Aris terbangun dengan kepala pening. Semalaman ia tidak bisa tidur memikirkan tagihan uang kuliah yang sudah jatuh tempo. Peringatan dari bagian administrasi kampus terus terngiang di kepalanya seperti sirine bahaya. Jika minggu ini ia tidak melunasi tunggakan, ia terancam cuti paksa dan skripsinya akan terbengkalai. Dengan langkah gontai, Aris membasuh muka dan bersiap kembali ke jalanan. Jaket ojek online berwarna hijau yang sudah pudar warnanya itu ia kenakan kembali. Ia menyalakan mesin motor tuanya, berharap hari ini Allah memberikan rejeki lebih banyak dari kemarin. Tanpa sadar, roda motor Aris membawanya kembali melewati kawasan perumahan elit tempat ia mengantar makanan semalam. Ada rasa penasaran yang menggelitik hatinya tentang kondisi wanita bernama Elena itu. Namun, Aris segera menepis pikiran itu. Ia sadar diri siapa dirinya. Ia hanya remah rengginang di hadapan kemewahan penghuni kawasan ini. Saat Aris hendak memutar balik di ujung jalan, matanya menangkap pemandangan yang ganjil. Sebuah mobil sedan hitam mengkilap, berhenti melintang di tengah jalan, tepat di depan gerbang rumah Elena. Pintu kemudi terbuka lebar. Aris memelankan laju motornya. Ia melihat seorang wanita duduk di kursi kemudi dengan tubuh gemetar hebat. Itu Elena. Kedua tangannya mencengkeram setir dengan sangat kuat, hingga buku-buku jarinya memutih, namun wajahnya dibanjiri keringat dingin. Napasnya memburu cepat seolah sedang tercekik. Suara klakson dari mobil tetangga yang hendak lewat mulai terdengar tidak sabar, menambah kepanikan wanita itu. Aris segera menepikan motornya dan berlari menghampiri. "Ibu Elena," panggil Aris setengah berteriak. Elena menoleh, tatapannya liar dan penuh ketakutan. Ia tidak sedang melihat jalanan, melainkan melihat trauma yang berputar di kepalanya. "Tolong, tolong saya," rintih Elena dengan suara tercekat. "Kaki saya kaku, saya tidak bisa menggerakkan mobil ini."
Aris melihat situasi yang semakin kacau. Tanpa meminta izin, ia segera membantu melepaskan sabuk pengaman Elena dan memapah wanita itu keluar dari kursi kemudi. Tubuh Elena limbung, nyaris jatuh ke aspal jika saja lengan Aris yang kurus namun sigap tidak menahannya. Aris mendudukan Elena di kursi penumpang sebelah kiri. Aris kemudian mengambil alih kemudi. Ia belum pernah menyetir mobil semewah ini seumur hidupnya. Tombol-tombol di dashboard terlihat rumit seperti kokpit pesawat. Namun Aris tidak punya waktu untuk gugup. Ia menginjak pedal gas perlahan, meminggirkan mobil itu kembali masuk ke pekarangan rumah Elena yang luas, menjauhkan mereka dari tontonan tetangga yang mulai berbisik-bisik. Setelah mesin mobil mati, keheningan menyelimuti kabin mobil yang sejuk itu. AC mobil berhembus pelan, kontras dengan keringat Aris yang bercucuran karena tegang. Elena mengatur napasnya yang masih tersengal. Ia mengambil tisu dari tasnya dan mengusap wajah. Perlahan, ketenangannya mulai kembali. Ia menatap Aris yang duduk kaku di sebelahnya. Tangan pemuda itu masih mencengkeram setir meski mobil sudah berhenti. "Kamu lagi," ucap Elena pelan. Kali ini nadanya tidak sedingin semalam. "Kenapa kamu selalu muncul saat saya sedang hancur?" Aris menelan ludah, bingung harus menjawab apa. "Saya kebetulan lewat, Bu. Maaf kalau saya lancang menyetir mobil Ibu." Elena tertawa kecil, tawa yang terdengar getir. "Lancang apanya? Kamu baru saja menyelamatkan saya dari rasa malu. Mantan suami saya selalu bilang saya wanita gila yang tidak becus melakukan apapun. Hari ini saya mau membuktikan kalau saya bisa pergi ke kantor sendiri, tapi ternyata tubuh saya menolak. Trauma sialan ini melumpuhkan saraf motorik saya." Aris hanya diam mendengarkan. Ia tidak berani berkomentar soal urusan pribadi majikan. Elena menatap profil wajah Aris dari samping. Ia melihat kejujuran dan kepolosan yang jarang ia temukan di dunia bisnisnya yang penuh tipu daya. Tiba-tiba, sebuah ide gila terlintas di benak Elena. "Siapa nama kamu?" "Aris, Bu. Aris Prasetya." "Aris, berapa penghasilan kamu sehari dari ngojek?" Aris menunduk malu. "Tidak tentu, Bu. Kadang 50.000, kalau ramai bisa 100.000, tapi seringnya pas-pasan buat bensin dan makan." Elena mengangguk pelan. "Mulai hari ini kamu tidak perlu ngojek lagi. Jadilah supir pribadi saya. Saya akan gaji kamu 5 juta per bulan, ditambah uang makan harian. Tugas kamu hanya satu, pastikan saya sampai tujuan dengan selamat dan jangan biarkan saya menyetir sendirian saat panik seperti tadi." Mata Aris terbelalak. 5 juta. Angka itu sangat besar baginya. Itu cukup untuk melunasi tunggakan kuliah, membayar kos, bahkan mengirim uang untuk ibunya di kampung. Namun keraguan menyergapnya. "Tapi Bu, saya masih kuliah. Saya harus masuk kelas pagi dan bimbingan skripsi. Saya takut tidak bisa full time." Elena menatap Aris tajam, tatapan seorang pebisnis yang sedang bernegosiasi. "Saya tidak peduli jam kuliah kamu, kita bisa atur jadwalnya. Kamu bisa antar saya ke kantor pagi, lalu kamu kuliah, siang jemput saya lagi. Yang penting, saat saya butuh kamu, kamu ada. Saya butuh orang yang bisa saya percaya, Aris, dan entah kenapa, insting saya bilang, kamu orang baik. Di rumah ini isinya cuma benda mati. Saya butuh nyawa lain agar saya tidak merasa mati perlahan." Tawaran itu bagaikan oase di tengah gurun pasir bagi Aris. Ia menatap kunci mobil yang masih menancap. Ini adalah jalan keluar dari himpitan ekonominya. Allah sepertinya sedang menjawab doanya dengan cara yang tidak biasa. "Baik, Bu, saya terima pekerjaan ini," jawab Aris tegas. "Bagus," sahut Elena singkat. "Sekarang, antar saya ke butik di Jakarta Selatan. Jangan banyak tanya, dan jangan menyetel radio. Saya butuh ketenangan." Aris mengangguk. Ia kembali menyalakan mesin mobil. Suara deru mesin halus terdengar. Saat mobil mewah itu meluncur keluar gerbang, Aris melihat bayangan dirinya di kaca spion. Ia bukan lagi tukang ojek yang kehujanan. Ia kini memegang kendali atas kendaraan seharga miliaran rupiah, membawa seorang janda kaya yang jiwanya sedang sakit parah. Tanpa Aris sadari, pekerjaan ini akan membawanya masuk terlalu dalam ke kehidupan Elena, jauh lebih dalam dari sekadar hubungan antara supir dan majikan. Dan di kursi belakang,
Elena menatap punggung Aris dengan tatapan misterius, seolah ia baru saja menemukan mainan baru untuk mengalihkan rasa sakitnya. 1 minggu bekerja dengan Elena, Aris mulai memahami bahwa wanita itu seperti bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Hari ini adalah hari yang buruk. Aris bisa merasakannya dari cara Elena membanting pintu mobil saat keluar dari gedung perkantoran di kawasan Sudirman. Wajah Elena merah padam menahan amarah. Rapat dengan investor baru gagal total karena rumor tentang kesehatan mentalnya yang dianggap tidak stabil menyebar di kalangan pebisnis. "Jalan!" bentak Elena kasar tanpa menyebutkan tujuan. Aris menuruti perintah itu. Ia menginjak gas, membiarkan mobil melaju membelah kemacetan Jakarta sore hari. Di kursi belakang, Elena sibuk memaki-maki seseorang lewat telepon. Kata-kata kasar meluncur dari mulutnya yang bergincu merah, memaki mantan suaminya yang rupanya menjadi dalang di balik kegagalan tender proyek hari ini. Setelah menutup telepon, Elena melempar ponsel mahalnya ke jok kulit di sebelahnya dengan frustrasi. "Kita mau kemana, Bu?" tanya Aris hati-hati melirik lewat spion tengah. "Terserah kamu, bawa saya kemana saja asal tidak pulang ke rumah terkutuk itu. Saya muak, saya lapar, tapi saya benci makanan restoran hotel yang rasanya plastik semua," teriak Elena. Nafasnya memburu. Aris terdiam sejenak. Ia mendengar perut Elena berbunyi cukup keras di sela-sela teriakannya. Aris tahu, Elena belum makan siang karena sibuk persiapan rapat sejak pagi. Tanpa meminta persetujuan lagi, Aris memutar setir ke kiri, memasuki jalanan yang lebih sempit dan ramai oleh pedagang kaki lima. 10 menit kemudian, Aris memarkirkan mobil mewah itu di depan sebuah warung tenda pecel lele yang penuh asap pembakaran. Aroma sambal terasi dan ayam goreng menyeruak tajam, bahkan menembus kaca mobil yang tertutup rapat. "Apa ini? Kamu mau meracuni saya?" tanya Elena dengan tatapan jijik melihat asap tebal dan spanduk lusuh warung itu. "Ibu bilang mau makan yang bukan rasa plastik. Ini tempat makan saya kalau lagi pusing kuliah, Bu. Rasanya jujur, pedasnya bikin lupa masalah. Turunlah, Bu. Tidak ada orang yang kenal ibu di sini," jawab Aris tenang namun tegas. Ia mematikan mesin dan keluar membukakan pintu untuk Elena. Elena ragu. Ia melihat sepatu hak tingginya dan gaun bermerek yang ia kenakan, sangat kontras dengan lantai semen warung yang retak. Namun, rasa lapar dan dorongan untuk memberontak dari aturan hidupnya yang kaku membuat Elena akhirnya melangkah turun. Mereka duduk di pojok, di bangku plastik yang agak goyang. Pengunjung lain, kebanyakan buruh dan mahasiswa, menatap aneh ke arah Elena yang terlihat seperti salah kostum. Aris memesankan menu andalan, lele goreng kering, nasi uduk hangat, dan sambal bawang super pedas. Saat makanan datang, Elena menatap piring di depannya dengan ragu. Minyak terlihat menggenang di sambal. "Makan, Bu, pakai tangan lebih enak," ucap Aris sambil mencuci tangannya di mangkuk kobokan. Elena menelan ludah. Ia mencuil sedikit daging lele dan mencocolnya ke sambal. Suapan pertama masuk ke mulutnya. Rasa gurih dan pedas meledak seketika di lidahnya. Mata Elena terbelalak. Sensasi pedas itu seolah menampar saraf-sarafnya yang tegang. Tanpa sadar, Elena menyuap lagi dan lagi. Tiba-tiba, air mata Elena menetes. Bukan karena pedas, tapi karena ingatan masa lalu yang mendadak muncul. Ia makan dengan lahap, bahkan cenderung kasar, seolah sedang melampiaskan dendam pada nasi di piringnya. "Kamu tahu, Aris," ucap Elena dengan mulut penuh, tidak peduli lagi dengan etika makan table manner yang selama ini ia agung-agungkan. Aris diam mendengarkan sambil mengunyah tempe gorengnya. 10 tahun saya menikah, mantan suami saya melarang saya makan nasi uduk atau gorengan seperti ini. Dia bilang saya akan jadi gendut dan jelek. Dia selalu mengatur piring saya dengan salad hambar dan daging rebus. Dia bilang kalau saya gemuk, dia akan cari wanita lain. Tapi lihat sekarang, saya kurus, saya cantik, saya makan salad tiap hari, dan dia tetap berselingkuh dengan wanita yang lebih muda.
Suara Elena meninggi, membuat beberapa orang menoleh. Aris segera menggeser duduknya untuk menutupi pandangan orang-orang ke arah Elena. "Habiskan, Bu. Balas dendam terbaik adalah dengan menjadi bahagia dan kenyang," bisik Aris. Elena terisak pelan sambil terus memasukkan makanan ke mulutnya. Ia merasa bebas. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, ia tidak menghitung kalori. Ia membiarkan minyak menempel di bibirnya. Ia membiarkan dirinya menjadi manusia biasa yang punya nafsu makan. Di hadapan pemuda miskin ini, topeng wanita sosialita sempurnanya hancur berantakan. Dan anehnya, Elena merasa lega. Aris menyodorkan segelas es teh manis saat Elena tersedak karena makan terlalu cepat. "Minum dulu, Bu, pelan-pelan. Allah tidak akan mengambil makanan itu lari." Tangan Elena gemetar saat menerima gelas dari Aris. Jari mereka bersentuhan. Ada getaran aneh yang merambat. Elena menatap Aris lekat-lekat. Di mata pemuda ini, Elena tidak melihat penghakiman. Ia hanya melihat ketulusan yang murni. Tidak ada motif bisnis, tidak ada keinginan memanfaatkan. Aris hanya ingin dia kenyang. Malam itu berakhir dengan Elena yang kekenyangan dan wajah yang sembab namun sedikit lebih cerah. Saat mereka kembali ke mobil, Elena tidak langsung menyuruh Aris jalan. Ia bersandar di jok mobil, menatap langit-langit kabin. "Aris," panggil Elena pelan. "Ya, Bu. Besok jangan panggil saya ibu kalau kita sedang berdua. Panggil saya Elena. Saya merasa tua dan menyedihkan kalau kamu panggil ibu terus." Aris terdiam, tangannya mencengkram setir erat. Permintaan itu terdengar sederhana, tapi Aris tahu itu adalah sinyal bahaya. Batas antara atasan dan bawahan mulai kabur. "Maaf, Bu, saya tidak bisa. Itu tidak sopan. Ibu bos saya," jawab Aris menolak halus, berusaha menjaga profesionalisme. Elena tertawa sinis. Ia memajukan tubuhnya hingga wajahnya mendekat ke telinga Aris dari belakang. "Saya yang bayar gaji kamu, Aris. Saya beli waktu kamu. Jadi kalau saya minta kamu panggil nama, kamu harus turuti. Atau kamu mau saya potong gaji kamu bulan ini?" Ancaman itu membuat Aris tak berkutik. Ia butuh uang itu. Ia butuh pekerjaan ini. Dengan berat hati, Aris mengangguk. "Baik, Elena. Bagus, sekarang pulang. Saya mau tidur nyenyak malam ini," bisik Elena penuh kemenangan. Aris menyalakan mesin dengan perasaan campur aduk. Jantungnya berdegup tidak karuan. Ia sadar, ia sedang bermain api. Wanita di belakangnya ini bukan sekedar majikan yang sedang stres, tapi wanita kesepian yang sedang mencari tempat bergantung. Dan celakanya, tempat bergantung itu adalah dirinya. Aris berdoa dalam hati, semoga Allah menguatkan imannya agar tidak jatuh ke dalam lubang yang salah. Namun malam itu, takdir sepertinya sedang menertawakan keteguhan hati Aris. Hari itu langit Jakarta mendung gelap, seolah mendukung suasana hati Elena yang sedang kacau. Aris sedang mengelap mobil di parkiran depan butik mewah milik Elena di kawasan Kemang. Sudah 2 minggu Aris bekerja, dan ia mulai terbiasa dengan ritme kerja Elena yang gila kerja. Elena sering menghabiskan waktu berjam-jam di dalam butik, memeriksa stok barang dan memarahi karyawan jika ada satu benang saja yang keluar dari baju ancangannya. Aris tahu, Elena melakukan itu bukan karena perfeksionis, tapi untuk mengalihkan pikirannya dari kesepian. Tiba-tiba, sebuah mobil sport merah meraung keras memasuki area parkir. Mobil itu berhenti dengan kasar, nyaris menabrak mobil Elena yang sedang dibersihkan Aris. Aris terlonjak kaget. Pintu mobil terbuka dan keluarlah seorang pria tinggi besar dengan setelan jas mahal yang licin. Wajahnya tampan tapi memancarkan aura arogansi yang kental. Itu adalah Prasetyo, mantan suami Elena. Tanpa permisi, Prasetyo melangkah lebar menuju pintu kaca butik. Satpam yang berjaga di depan pintu mencoba menghalangi, namun Prasetyo mendorongnya kasar hingga satpam tua itu terhuyung mundur. "Minggir kamu, saya mau bicara sama perempuan gila itu," teriak Prasetyo. Aris merasakan darahnya berdesir. Instingnya mengatakan ada bahaya. Ia melempar kain lapnya ke tanah dan segera berlari menyusul Prasetyo masuk ke dalam butik.
Di dalam, suasana berubah mencekam. Para pegawai butik menunduk ketakutan di pojok ruangan. Elena berdiri di tengah ruangan, wajahnya pucat pasi. Tubuhnya gemetar hebat saat melihat sosok pria yang selama 10 tahun menjadi sumber mimpi buruknya itu kini berdiri hanya beberapa meter di depannya. "Mau apa lagi kamu kesini, Mas?" tanya Elena dengan suara bergetar. "Kita sudah selesai, pengadilan sudah mengetuk palu." Prasetyo tertawa meremehkan, suaranya menggema di ruangan butik yang hening. "Selesai kamu bilang? Jangan mimpi. Kamu pikir kamu bisa menguasai aset ruko ini sendirian? Ruko ini saya beli pakai uang hasil keringat saya saat kita masih menikah. Kamu cuma istri yang taunya menghabiskan uang untuk belanja tas dan sepatu. Tanda tangani surat pelepasan hak aset ini sekarang, atau saya akan hancurkan tempat ini." Prasetyo maju selangkah, tangannya terangkat seolah hendak mencengkeram bahu Elena. Elena memejamkan mata, tubuhnya kaku karena trauma kekerasan yang dulu sering ia alami. Ia tidak bisa bergerak, kakinya seolah dipaku ke lantai. Ia pasrah menerima amarah pria itu. Namun, cengkeraman itu tidak pernah sampai ke tubuh Elena. Sebuah tangan yang kuat menahan pergelangan tangan Prasetyo di udara. Prasetyo menoleh kaget. Ia melihat Aris berdiri di sebelahnya, menatapnya dengan sorot mata tajam yang tidak menyiratkan rasa takut sedikit pun. "Lepaskan tangan Anda dari Nona Elena," ucap Aris dengan suara rendah namun penuh tekanan. Prasetyo menatap Aris dari ujung kaki sampai ujung kepala dengan tatapan jijik. Ia melihat seragam supir yang dikenakan Aris. "Siapa kamu? Cuma supir rendahan berani menyentuh saya?" "Lepaskan tangan kotor kamu," bentak Prasetyo sambil menghempaskan tangan Aris. Aris tidak mundur 1 inci pun. Ia justru memajukan badannya, menjadi tameng hidup di antara Elena dan Prasetyo. Tinggi badan Aris memang kalah dari Prasetyo, dan pakaiannya jauh lebih murah. Tapi nyali Aris saat itu jauh lebih besar. "Saya memang cuma supir, Pak, tapi tugas saya memastikan keselamatan atasan saya. Bapak sudah masuk tanpa izin, melakukan kekerasan pada satpam, dan sekarang mengancam pemilik tempat ini. Kalau Bapak tidak keluar sekarang, saya akan panggil polisi dan wartawan. Bapak pebisnis terpandang kan? Pasti Bapak tidak mau nama Bapak hancur karena berita penganiayaan terhadap mantan istri menyebar di media besok pagi." Wajah Prasetyo memerah menahan marah. Ia tidak menyangka akan dilawan oleh orang kecil seperti Aris. Ia melirik ke sekeliling, melihat beberapa pegawai butik mulai mengeluarkan ponsel mereka untuk merekam kejadian itu diam-diam. Ancaman Aris tentang wartawan dan polisi membuatnya berpikir 2 kali. Reputasi adalah segalanya bagi pebisnis licik sepertinya. Prasetyo menunjuk wajah Aris dengan telunjuknya. "Kamu akan menyesal sudah ikut campur urusan saya, bocah miskin. Dan kamu, Elena, urusan kita belum selesai. Tunggu saja tanggal mainnya." Prasetyo meludah ke lantai marmer butik yang bersih, lalu berbalik badan dan melangkah keluar dengan hentakan kaki yang keras. Suara ban mobil yang berdecit nyaring terdengar sesaat kemudian, menandakan kepergiannya. Setelah mobil merah itu hilang dari pandangan, ketegangan di ruangan itu pecah. Kaki Elena lemas seketika, tubuhnya ambruk ke lantai. "Elena!" seru Aris panik. Ia segera berlutut dan menahan tubuh Elena agar tidak membentur lantai keras. Elena menangis histeris. Pertahanannya runtuh. Ia mencengkeram kerah baju seragam Aris dengan kuat, menyembunyikan wajahnya di dada bidang pemuda itu. Ia meraung, menumpahkan semua rasa takut yang selama ini ia pendam sendirian. "Dia akan kembali, Aris. Dia akan menghancurkan saya. Saya takut," rintih Elena di sela tangisnya. Aris tidak peduli lagi dengan batas sopan santun. Ia mendekap kepala Elena, mengusap rambut wanita itu dengan lembut untuk menenangkannya. Aroma parfum mahal Elena bercampur dengan keringat dingin ketakutan. "Tidak, Elena, dia tidak akan menyentuh kamu selagi saya ada di sini. Saya janji, kamu aman sekarang," bisik Aris di telinga Elena.
Para pegawai butik hanya diam menonton adegan itu. Mereka melihat sesuatu yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Bos mereka yang dikenal sebagai wanita besi yang angkuh, kini sedang menangis tak berdaya di pelukan supir pribadinya. Cukup lama mereka dalam posisi itu. Elena merasa detak jantung Aris yang tenang perlahan menular padanya. Rasa hangat dari pelukan Aris membuatnya merasa dilindungi, sesuatu yang tidak pernah ia dapatkan dari mantan suaminya yang kasar. Di momen itulah, rasa ketergantungan Elena pada Aris berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam dan berbahaya. Aris bukan lagi sekadar karyawan baginya. Aris adalah satu-satunya benteng pertahanan yang ia miliki di dunia yang jahat ini. Aris membantu Elena berdiri dan memapahnya menuju sofa di ruang kerja pribadi Elena yang tertutup kaca. Ia mengambilkan segelas air putih. Tangan Elena masih gemetar saat memegang gelas itu. "Terima kasih," ucap Elena pelan, matanya bengkak menatap Aris. "Kamu berani sekali tadi, padahal dia bisa saja memukul kamu atau memecat kamu lewat koneksinya." "Saya tidak takut sama orang kaya yang tidak punya adab," jawab Aris polos. "Saya lebih takut kalau kamu kenapa-napa." Kalimat sederhana itu membuat pipi Elena merona tipis. Jantungnya berdesir aneh. Ia menatap Aris lekat-lekat. Pemuda ini miskin, tidak punya kekuasaan, tapi ia punya keberanian yang tidak dimiliki laki-laki kaya manapun yang pernah Elena kenal. Hari itu berakhir dengan Aris yang setia duduk di sofa ruang kerja Elena sampai malam menjaga wanita itu yang takut ditinggal sendirian. Hubungan mereka telah naik satu tingkat. Sebuah ikatan emosional yang kuat telah terjalin di atas trauma dan air mata. Ikatan yang akan membawa mereka pada masalah yang jauh lebih besar dari sekadar mantan suami yang marah. Ponsel Aris bergetar tanpa henti di saku celana jeansnya yang lusuh. Ia sedang duduk di kantin kampus, mencoba menelan nasi rames yang terasa hambar karena pikirannya kalut. Layar ponselnya menyala, menampilkan nama Elena untuk kelima kalinya dalam 10 menit terakhir. Aris menghela napas panjang, menarik perhatian Dodi, teman satu angkatannya yang duduk di seberang meja. "Siapa sih, Riz? Dari tadi telepon terus. Pacar baru," ledek Dodi sambil menyeruput es teh. "Bukan, ini bos tempat kerja sambilan gue," jawab Aris singkat sambil mematikan panggilan itu. Ia tidak berani mengangkat telepon di tengah keramaian kantin. Aris tahu betul, Elena pasti sedang merengek atau panik karena hal sepele, seperti tidak bisa memilih warna gaun untuk pesta nanti malam atau sekadar ingin ditemani ngobrol. Sejak kejadian di butik, Elena menganggap Aris tersedia 24 jam untuknya. Namun, Elena bukan wanita yang bisa ditolak. Tiba-tiba pesan masuk dengan nada ancaman, "Jemput saya di lobi kantor sekarang atau saya datang ke kampus kamu." Jantung Aris mencolos. Ia buru-buru menghabiskan makanannya, menyambar tas, dan berlari menuju parkiran belakang kampus tempat ia menyembunyikan mobil Mercedes-Benz hitam milik Elena. Ia sengaja parkir jauh agar tidak ada mahasiswa yang melihat. Aris menjalani kehidupan ganda yang melelahkan. Di pagi hari, ia adalah mahasiswa miskin penerima beasiswa yang harus berhemat. Di siang hari, ia adalah pendamping wanita sosialita yang memegang kemudi mobil seharga miliaran. Aris memacu mobil itu keluar dari area kampus. Sialnya, jalanan macet total karena jam pulang kuliah. Aris terjebak tepat di depan gerbang utama kampus. Kaca mobil yang gelap memang menyembunyikan wajahnya, tapi nasib buruk tidak bisa dihindari. Kaca jendela samping diketuk seseorang. Aris menoleh kagap, itu Dodi dan rombongan teman-temannya. Aris panik, ia lupa mengunci pintu. Dodi dengan lancang membuka pintu penumpang depan karena mengira itu taksi online mewah atau sekedar iseng. "Woi, gila, ini beneran loh, Riz," seru Dodi. Matanya melotot melihat Aris duduk di balik kemudi dengan seragam kemeja putih licin yang dibelikan Elena.
Aris membeku, wajahnya pucat. "Tutup pintunya, Dot. Gue lagi kerja," ucap Aris terbata-bata. "Kerja apaan? Dapat fasilitas mobil beginian? Wah, jangan-jangan gosip anak-anak bener ya? Lo sekarang jadi sugar baby tante-tante kaya." Suara Dodi cukup keras hingga beberapa mahasiswa lain menoleh. Tawa mengejek terdengar riuh. Wajah Aris memerah padam, rasanya panas seperti ditampar besi panas. Harga dirinya sebagai laki-laki pekerja keras seketika hancur lebur menjadi debu. Di mata mereka, ia bukan lagi Aris si mahasiswa rajin, tapi Aris si penjual diri. Aris menarik pintu mobil dengan kasar hingga tertutup, lalu menginjak gas dalam-dalam, meninggalkan Dodi dan teman-temannya yang masih tertawa di trotoar. Tangan Aris gemetar memegang setir. Air mata kemarahan menggenang di pelupuk matanya. Ia benci situasi ini. Ia benci menjadi bahan gunjingan. Sesampainya di lobi kantor Elena, emosi Aris masih meluap-luap. Elena masuk ke dalam mobil dengan wajah ceria, membawa beberapa tas belanjaan branded. Ia tidak peka dengan aura gelap yang memancar dari Aris. "Kamu lama sekali, Aris. Saya sudah menunggu 15 menit di lobi. Kaki saya pegal pakai heels," keluh Elena manja sambil meletakkan tasnya. Aris tidak menjawab. Ia menjalankan mobil dengan sentakan kasar, membuat tubuh Elena terdorong ke depan. "Hei, pelan-pelan, kamu mau membunuh saya?" bentak Elena kaget. Aris membanting setir ke pinggir jalan dan menginjak rem mendadak. Mobil berhenti, Aris menoleh ke belakang, menatap Elena dengan sorot mata nyalang yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. "Ibu bisa diam tidak?" bentak Aris keras. Elena terperanjat, mulutnya terbuka, kaget setengah mati. Tidak ada yang berani membentaknya, apalagi supurnya sendiri. "Kamu berani membentak saya, Aris?" tanya Elena dengan suara dingin. Egonya terusik. "Iya, saya berani. Ibu tidak tahu apa yang saya alami gara-gara menuruti kemauan ibu. Saya dipermalukan di kampus. Teman-teman saya mengira saya laki-laki murahan yang jual diri ke ibu. Saya punya harga diri, Bu. Uang gaji dari ibu tidak sebanding dengan rasa malu saya." Nafas Aris memburu. Ia menumpahkan semua kekesalan yang selama ini ia pendam. Ia lelah menjadi boneka Elena. Elena terdiam. Wajahnya yang tadi marah perlahan berubah menjadi sendu. Ia melihat rasa sakit yang nyata di mata Aris. Namun, alih-alih meminta maaf, mekanisme pertahanan diri Elena sebagai orang kaya yang angkuh kembali muncul. Ia tidak mau terlihat lemah dan bersalah. "Jadi itu masalahnya, gosip murahan anak kecil?" Elena tertawa meremehkan, tawa yang dipaksakan. "Dengarkan saya, Aris. Di dunia ini, harga diri tidak bisa dipakai buat beli beras. Mereka bicara begitu karena mereka iri kamu naik mobil mewah sementara mereka naik motor kredit. Kamu harusnya bangga bisa kerja sama saya, bukan malah cengeng begini." Aris menatap Elena tak percaya. Wanita ini benar-benar tidak punya empati. Hatinya sudah tertutup oleh tembok uang. "Cukup," ucap Aris lirih. Ia melepaskan sabuk pengamannya. "Kamu mau apa?" tanya Elena panik melihat gelagat Aris. "Saya berhenti. Silahkan ibu setir sendiri mobil ini. Saya lebih baik makan nasi garam daripada makan hati setiap hari." Aris membuka pintu mobil dan melangkah keluar ke jalanan yang panas. "Aris, masuk! Saya perintahkan kamu masuk!" teriak Elena histeris. Ketakutan terbesarnya muncul lagi, ketakutan ditinggalkan sendiri. Tapi Aris tidak menolak. Ia berjalan kaki menyusuri trotoar, meninggalkan mobil mewah itu dan Elena yang berteriak-teriak memanggil namanya. Aris merasa lega, tapi di saat yang sama, ia merasa ada bagian hatinya yang sakit meninggalkan wanita itu sendirian. Namun, ia harus memilih, dan hari ini ia memilih harga dirinya. Di dalam mobil, Elena memukul setir dengan frustrasi. Air matanya tumpah lagi, bukan karena marah pada Aris, tapi marah pada dirinya sendiri yang selalu berhasil mengusir orang-orang baik di hidupnya dengan mulut tajamnya. Ia melihat punggung Aris yang menjauh, dan untuk pertama kalinya, Elena sadar bahwa uangnya tidak bisa memaksakan seseorang untuk tetap tinggal.
3 hari telah berlalu sejak Aris meninggalkan mobil mewah Elena di pinggir jalan. 3 hari itu terasa seperti neraka bagi kedua belah pihak, namun dengan bentuk siksaan yang berbeda. Aris kembali ke kehidupan aslinya yang keras. Ia bekerja serabutan sebagai kuli panggul di pasar induk Kramat Jati pada dini hari. Tubuhnya yang kurus dipaksa memikul karung-karung beras seberat 50 kg. Pundaknya lecet dan melepuh, kakinya gemetar menahan beban, namun rasa sakit fisik ini ia nikmati. Rasa sakit ini lebih baik daripada rasa sakit diinjak-injak harga dirinya oleh tuduhan teman-teman kampusnya. Aris berusaha keras melupakan wajah Elena, namun setiap kali ia melihat mobil mewah melintas di depan pasar, hatinya berdesir cemas. Ia terus berdoa kepada Allah agar diberikan keteguhan hati untuk tidak menoleh ke belakang. Sementara itu, di sebuah rumah mewah di kawasan elit, Elena sedang menghancurkan dirinya sendiri. Tanpa Aris, Elena kehilangan satu-satunya jangkar yang menahan kewarasannya. Ia mengurung diri di kamar tidur utamanya yang luas namun gelap. Tirai-tirai tebal ditutup rapat, menghalangi sinar matahari masuk. Botol-botol obat penenang dan gelas pecah berserakan di lantai karpet mahal. Elena duduk memojok di sudut ruangan, memeluk lututnya dengan rambut acak-acakan dan mata sembab yang mengerikan. Ia menolak makan, menolak mandi, dan menolak bicara pada siapapun. Di luar gerbang rumah, situasi semakin memanas. Prasetyo, mantan suaminya, tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Mendengar kabar bahwa Elena sedang breakdown dan tidak didampingi siapapun, Prasetyo datang membawa rombongan pengacara dan beberapa orang berbadan tegap yang terlihat seperti preman bayaran. Pak Yanto, satpam tua yang setia menjaga rumah Elena, berusaha menahan gerbang besi itu sekuat tenaga. Namun tenaga tuanya tidak sebanding dengan dorongan paksa orang-orang suruhan Prasetyo. Rantai gerbang putus, gerbang terbuka lebar, mobil-mobil Prasetyo masuk dengan arogan ke halaman rumah. Di dalam kamar, Elena mendengar suara kegaduhan itu. Tubuhnya menegang, ketakutan purba merayapi tulang punggungnya. Suara langkah kaki sepatu kulit yang berat terdengar menaiki tangga rumah. Pintu kamar Elena digedor dengan kasar. "Buka pintunya, Elena! Saya tahu kamu di dalam!" teriak Prasetyo dari luar. Suaranya menggelegar memenuhi lorong rumah yang sepi. Elena menutup telinganya rapat-rapat, menggelengkan kepala histeris. "Pergi, pergi!" jeritnya parau. Brak, pintu kamar didobrak paksa hingga kuncinya jebol. Prasetyo berdiri di ambang pintu dengan senyum kemenangan yang menjijikan. Di belakangnya, para pengacara siap dengan tumpukan dokumen dan 2 orang berbadan besar siap menyeret Elena jika perlu. "Lihat dirimu," cibir Prasetyo sambil melangkah masuk, menginjak pecahan gelas tanpa peduli. "Kamu persis seperti kata orang-orang, wanita gila yang tidak layak mengurus harta. Saya datang untuk menyelamatkan aset-aset saya dari kehancuran di tangan orang sakit jiwa sepertimu." Elena mundur hingga punggungnya menabrak dinding. "Jangan sentuh saya, ini rumah saya. Aris, Aris tolong!" Tanpa sadar, nama itulah yang diteriakkan Elena. Bukan nama ayahnya, bukan nama polisi, tapi nama Aris. Prasetyo tertawa terbahak-bahak. "Supir miskin itu, dia sudah kabur kan? Dia sudah sadar kalau kamu itu wanita penyakitan yang merepotkan. Tidak ada yang mau sama kamu, Elena. Sadarlah. Sekarang tanda tangani surat penyerahan aset ini, atau saya akan panggil ambulans rumah sakit jiwa untuk menyeret kamu dengan jaket pengikat." Sementara itu, di pasar yang riuh, ponsel Aris berdering. Aris baru saja menurunkan karung beras terakhirnya. Ia menyeka keringat dengan lengan baju yang kotor. Layar ponsel yang menampilkan nama Pak Yanto Satpam. Perasaan Aris tidak enak. Ia mengangkat telepon itu dengan tangan berdebu. "Halo Pak Yanto?" "Mas Aris, tolong Mas." Suara Pak Yanto terdengar panik dan terengah-engah. "Pak Prasetyo datang bawa preman. Mereka mendobrak kamar ibu. Ibu teriak-teriak panggil nama Mas Aris terus. Mereka mau bawa paksa ibu ke rumah sakit jiwa supaya bisa menguasai rumah ini. Saya dipukuli preman di pos, Mas."
Jantung Aris seakan berhenti berdetak. Karung beras di dekat kakinya serasa tidak ada artinya dibandingkan beban berita ini. Ia teringat sumpah serapahnya untuk tidak kembali. Ia teringat rasa malunya di kampus. Tapi bayangan Elena yang diseret paksa oleh mantan suaminya yang kejam menghapus semua ego itu. Aris melempar upah hariannya ke tanah. Ia berlari sekencang-kencangnya menuju parkiran motornya. Persetan dengan harga diri, persetan dengan gosip. Ada nyawa manusia yang sedang dipertaruhkan di sana. Ada wanita yang sedang berjuang sendirian melawan serigala-serigala lapar. Tunggu saya, Pak. Jangan biarkan mereka bawa ibu keluar dari gerbang. Tahan sebisa mungkin, teriak Aris sambil memacu motor bututnya membelah jalanan Jakarta bak orang kesurupan. Di dalam kamar mewah itu, dua orang berbadan besar mulai memegang lengan Elena kiri dan kanan. Elena meronta, menjerit, menggigit tangan mereka, namun tenaganya sudah habis karena tidak makan berhari-hari. Prasetyo menyodorkan map dokumen ke wajah Elena yang basah air mata. "Cap jempol di sini, dasar wanita gila," bentak Prasetyo. Saat jempol Elena dipaksa menempel ke kertas itu, terdengar suara motor yang meraung keras dari halaman bawah, diikuti suara kaca pecah yang sangat nyaring. Seseorang baru saja menabrakkan motornya ke pintu kaca ruang tamu di lantai bawah saking terburu-burunya. Langkah kaki cepat terdengar menaiki tangga. Bukan langkah kaki bersepatu kulit, tapi langkah kaki bersandal jepit yang penuh amarah. "Lepaskan dia," suara Aris menggelegar di ambang pintu kamar yang hancur. Penampilannya berantakan, baju penuh debu pasar, keringat bercucuran, dan napas memburu. Namun di tangannya, ia menggenggam sebuah kunci roda besi besar yang ia ambil dari bagasi motornya. Matanya menyala merah, siap menghabisi siapa saja yang berani menyakiti Elena. Untuk pertama kalinya, Prasetyo merasakan gentar melihat sorot mata pemuda miskin itu. Ini bukan tatapan seorang supir, ini tatapan seorang pelindung yang siap mati. Suasana di dalam kamar tidur utama yang luas itu seketika hening, mencekam, bak kuburan. Hanya terdengar suara napas Aris yang memburu, terdengar kasar dan berat seolah parunya sedang terbakar. Kunci roda besi di genggamannya bergetar, bukan karena takut, tapi karena adrenalin yang membanjiri pembuluh darahnya. Prasetyo menatap Aris dengan tatapan tidak percaya yang bercampur jijik. Ia tidak menyangka supir miskin itu punya nyali untuk kembali, apalagi dengan senjata di tangan. "Apa yang kamu lakukan, gembel?" Prasetyo melangkah maju, mencoba mengintimidasi dengan postur tubuhnya yang tinggi besar. "Kamu mau memukul saya? Kamu tahu siapa saya. Satu telepon saja, saya bisa membuat kamu membusuk di penjara seumur hidup atas tuduhan percobaan pembunuhan. Letakkan besi itu dan keluar, atau saya pastikan masa depanmu hancur." Aris tidak bergeming. Ia meludah ke samping, membuang rasa asin darah dari bibirnya yang pecah karena terbentur saat jatuh dari motor tadi. "Saya tidak peduli siapa Bapak, saya tidak peduli penjara. Yang saya tahu, selama saya masih bernapas, tidak ada satupun dari kalian yang boleh membawa dia keluar dari ruangan ini," geram Aris. Suaranya rendah, serak, namun mengandung ancaman yang mematikan. Prasetyo mendengus marah. Ia memberi isyarat kepala kepada dua orang berbadan tegap di belakangnya. "Habisi tikus got ini, patahkan kakinya biar dia tahu sopan santun." Dua preman bayaran itu maju serempak. Mereka adalah profesional. Otot mereka terlatih. Berbeda jauh dengan Aris yang hanya bermodal tenaga kuli panggul dan nekat. Preman pertama melayangkan tinju kanan yang keras mengarah ke wajah Aris. Aris berhasil menghindar ke samping, namun gerakan kakinya yang lelah kalah cepat. Tinju itu menyerempet telinganya, menimbulkan dengingan panjang yang menyakitkan. Belum sempat Aris menyeimbangkan tubuh, tendangan keras dari preman kedua menghantam perutnya. Buh! Aris terlempar mundur, punggungnya menabrak lemari kaca tempat koleksi parfum Elena.
Botol-botol kaca mahal itu jatuh berhamburan, pecah berkeping-keping di lantai, menyebarkan aroma wangi yang menyengat bercampur dengan bau anyir darah. Aris terbatuk, memuntahkan cairan bening dari mulutnya. Rasa sakit luar biasa menjalar di ulu hatinya. "Aris, jangan, pergi Aris!" jerit Elena histeris dari sudut ruangan. Ia mencoba bangkit untuk menolong, tapi kakinya terlalu lemah hingga ia jatuh merangkak di lantai. Aris mencoba berdiri, mencengkeram kunci rodanya lebih erat. Ia ingat wajah ibunya di kampung yang selalu berpesan untuk tidak mencari masalah. Tapi ia juga ingat tatapan kosong Elena saat makan di warung tenda. Ia ingat bagaimana wanita ini satu-satunya orang kaya yang memanusiakannya. Allah, beri hamba kekuatan, batin Aris. Saat preman pertama maju untuk serangan kedua, Aris tidak menghindar. Ia justru menerjang maju dengan teriakan perang yang menggema. Ia mengayunkan kunci roda besi itu sekuat tenaga, bukan ke arah kepala, tapi ke arah lutut preman itu. Krak! Suara tulang beradu dengan besi terdengar mengerikan. Preman itu menjerit kesakitan dan ambruk memegangi kakinya yang bengkok. Satu musuh tumbang, namun preman kedua tidak memberi ampun. Ia menangkap leher Aris dari belakang, menguncinya dalam pitingan yang mematikan. Saluran nafas Aris tersumbat. Pandangannya mulai berkunang-kunang. Oksigen di kepalanya menipis. "Mati kamu," desis preman itu di telinga Aris. Di tengah ambang kesadaran, Aris melihat Prasetyo tersenyum buas. Pria itu kembali mendekati Elena, menjambak rambut wanita itu untuk memaksanya berdiri. Pemandangan itu membakar sisa tenaga Aris. Dengan sisa kekuatan terakhir, Aris menghentakkan kepala belakangnya sekuat tenaga ke wajah preman yang memitingnya. Hidung preman itu patah seketika. Darah muncrat membasahi kemeja Aris. Cengkraman di lehernya terlepas. Aris berbalik dan menghantamkan sikunya ke rahang preman itu hingga tersungkur pingsan. Kini hanya tinggal dia dan Prasetyo. Aris berdiri terhuyung-huyung. Wajahnya babak belur, pelipisnya robek mengalirkan darah segar yang menetes ke lantai marmer putih, menciptakan pola merah yang kontras. Ia menyeret langkahnya mendekati Prasetyo. "Lepaskan dia," ucap Aris dingin. Prasetyo tampak ketakutan melihat dua pengawalnya yang tak berdaya. Ia melepaskan rambut Elena dan mundur perlahan. Kamu gila." "Iya, saya gila." "Orang miskin yang tidak punya apa-apa itu orang paling berbahaya, Pak. Karena kami tidak takut kehilangan apapun. Bapak mau coba saya?" teriak Aris sambil mengangkat kunci rodanya tinggi-tinggi. Prasetyo pucat pasi, nyalinya ciut seketika. Ia menyadari bahwa pemuda di depannya ini tidak sedang menggertak. Pemuda ini siap membunuh atau dibunuh. Prasetyo melempar map dokumen itu ke wajah Aris, lalu berlari terbirit-birit keluar kamar, melompati tubuh pengawalnya yang mengerang kesakitan. "Urusan kita belum selesai, saya akan lapor polisi!" teriak Prasetyo dari tangga sambil berlari kabur menyelamatkan diri. Kamar itu kembali sunyi, hanya suara napas Aris yang terdengar seperti mesin rusak. Perlahan tenaga Aris habis, lututnya lemas. Kunci roda besi itu jatuh berdenting ke lantai. Tubuh Aris ambruk, namun sebelum ia membentur lantai, sepasang tangan kurus menangkapnya. Itu Elena. Wanita itu memeluk tubuh Aris yang penuh darah dan keringat. Ia tidak peduli gaun sutranya kotor. Ia tidak peduli bau anyir darah. Ia mendekap kepala Aris di dadanya, menangis sejadi-jadinya. Kamu bodoh Aris, kenapa kamu kembali?" isak Elena. Aris membuka matanya yang bengkak sebelah. Ia tersenyum tipis, senyum yang menyakitkan karena bibirnya sobek. "Karena ibu tidak boleh sendirian," bisik Aris lirih sebelum kegelapan merenggut kesadarannya. Malam itu, di kamar mewah yang porak-poranda, batas antara majikan dan bawahan runtuh sepenuhnya. Yang tersisa hanyalah dua manusia yang saling menyelamatkan. Elena memeluk tubuh kaku Aris, menyadari bahwa nyawanya baru saja ditebus dengan darah seorang pemuda yang selama ini ia gaji dengan uang receh. Dan untuk pertama kalinya, Elena merasakan cinta yang sesungguhnya.
cinta yang tidak menuntut, cinta yang berdarah-darah, cinta yang tulus karena Allah. Elena mengambil ponselnya dengan tangan gemetar. Ia tidak menelepon polisi, tidak menelepon pengacara. Ia menelepon dokter pribadinya dengan suara tegas yang sudah lama hilang dari dirinya. "Dokter, datang ke rumah saya sekarang, bawa peralatan bedah minor. Jangan tanya kenapa, selamatkan dia, atau saya bakar rumah sakit Anda." Elena menatap wajah Aris yang pingsan. Ia mengusap darah di pipi pemuda itu. "Kamu sudah menyelamatkan saya, Aris. Sekarang giliran saya menyelamatkan kamu," bisik Elena penuh tekad. Matanya yang tadi kosong, kini menyala kembali. Singa betina yang tidur itu telah bangun, dibangunkan oleh pengorbanan si tikus kecil. Jarum suntik menembus kulit lengan Aris, menyuntikkan obat bius lokal sebelum dokter mulai menjahit luka robek yang menganga. Di kamar tidur utama yang kini berbau alkohol medis dan antiseptik, Elena duduk di tepi ranjang raja berukuran besar itu, menatap proses medis tersebut tanpa berkedip. Tidak ada lagi air mata di wajahnya. Wajahnya kini dingin, kaku, dan memancarkan aura kekuasaan yang selama ini tertidur lelap. Dr. Hendra, dokter pribadi keluarga Elena yang sudah melayaninya belasan tahun, bekerja dengan cekatan namun penuh tanda tanya. Ia melirik sekilas ke arah Elena sambil membalut perban di rusuk Aris yang memar parah. "Nona Elena, pemuda ini mengalami retak tulang rusuk ringan dan luka sobek di pelipis yang butuh 7 jahitan. Dia juga mengalami dehidrasi berat dan kelelahan ekstrim. Sebenarnya dia harus dirawat di rumah sakit untuk ronsen lengkap," ucap Dr. Hendra hati-hati sambil membereskan peralatannya. "Tidak," jawab Elena tajam. "Tidak ada rumah sakit, tidak ada catatan medis keluar, rawat dia di sini sampai sembuh total. Pasang infus, bawa peralatan ronsen portable, sewa perawat terbaik untuk shift 24 jam. Apapun biayanya, tagih ke rekening pribadi saya. Saya tidak mau nama dia tercatat di administrasi rumah sakit manapun. Prasetyo pasti sedang mencari celah untuk melaporkan dia atas tuduhan penganiayaan. Jika polisi tahu dia dirawat karena luka perkelahian, dia akan langsung ditangkap." Dr. Hendra mengangguk paham. Ia tahu betul siapa Prasetyo dan seberapa kotor permainan mantan suami Elena itu. "Baik Nona, saya akan atur semuanya malam ini juga." Setelah dokter dan perawat keluar ruangan, Elena kembali menatap Aris yang masih terbaring lemah di bawah selimut tebal berbahan sutra. Wajah pemuda itu tampak begitu damai meski penuh lebam biru dan ungu. Elena mengulurkan tangannya, menyentuh pipi kasar Aris yang terasa hangat. Ia merasakan denyut nadi di leher pemuda itu, bukti kehidupan yang nyaris hilang demi melindunginya. Tiba-tiba, kelopak mata Aris bergerak pelan. Aris mengerang lirih, merasakan sakit yang menyengat di setujur tubuhnya saat ia mencoba menggerakkan bahu. Ia membuka matanya perlahan, menyipit karena cahaya lampu kristal gantung yang menyilaukan di langit-langit kamar. Saya di mana?" Suara Aris terdengar parau dan kering. "Shh, jangan bergerak dulu." Elena menahan bahu Aris lembut namun tegas. "Kamu di kamar saya, kamu aman. Dokter sudah menjahit luka kamu." Aris memaksakan diri untuk fokus. Ingatannya perlahan kembali. Teriakan Prasetyo, bunyi tulang patah, dan darah. Ia panik seketika. Ia mencoba bangun duduk, meski rusuknya menjerit kesakitan. "Ibu, Prasetyo, polisi. Dia bilang mau lapor polisi. Saya harus pergi, Bu. Kalau saya di sini, Ibu bisa kebawa masalah. Saya cuma orang miskin. Penjara itu tempat biasa buat orang kaya saya. Tapi Ibu..." "Diam!" bentak Elena. Bentakan itu bukan karena marah, tapi karena panik melihat Aris yang keras kepala. Aris terdiam, kaget melihat ketegasan di mata Elena. "Dengar baik-baik, Aris Prasetya," ucap Elena sambil mencengkram tangan Aris erat-erat. "Kamu tidak akan kemana-mana. Mulai detik ini, kamu bukan lagi supir saya. Kamu bukan lagi mahasiswa miskin yang bisa diinjak-injak orang. Kamu adalah tanggung jawab saya." Prasetyo menyatakan perang, "Baik, saya akan ladeni. Tapi kali ini saya tidak akan pakai air mata. Saya akan pakai uang dan kekuasaan saya untuk menghancurkan dia sampai dia menyesal pernah lahir." Aris menatap Elena tak percaya.
Wanita yang beberapa jam lalu menangis histeris di pojok kamar, kini berbicara layaknya jenderal perang. Tapi Bu, kenapa? Saya cuma kuli panggul pasar, saya tidak berharga. Siapa yang bilang kamu tidak berharga? Potong Elena cepat. Matanya berkaca-kaca, tapi ia menahannya agar tidak tumpah. Saat semua orang kaya yang mengaku teman saya menjauh karena takut sama Prasetyo, kamu datang. Saat pengawal bayaran saya lari, kamu berdiri di depan saya siap mati. Uang triliunan di rekening saya tidak bisa membeli nyali dan hati seperti yang kamu punya, Aris. Jadi berhenti merendahkan diri kamu sendiri. Nilai kamu malam ini lebih mahal dari rumah ini. Suasana hening sejenak. Aris merasakan dadanya sesak, bukan karena sakit fisik, tapi karena perasaan haru yang meluap. Ia melihat sisi lain Elena yang selama ini tertutup gengsi. Di balik kemewahan itu, ada wanita yang sangat menghargai ketulusan. Tiba-tiba ponsel Elena di meja nakas berbunyi. Satu pesan masuk. Elena mengambilnya dan membaca layar. Ekspresinya mengeras, rahangnya mengetat. Itu pesan dari pengacara Prasetyo. Isinya ancaman somasi dan laporan polisi yang akan dilayangkan besok pagi jika Elena tidak menyerahkan sertifikat rumah. Elena melempar ponsel itu ke sofa. Ia berdiri tegak, membenahi ambutnya yang berantakan, lalu berjalan menuju lemari pakaian raksasa miliknya. Ia mengambil sebuah kemeja pria baru yang belum pernah dipakai, hadiah ulang tahun untuk Prasetyo dulu yang tidak pernah ia berikan, dan melemparkannya ke tempat sampah. Ia kemudian mengambil sebuah jas hitam miliknya sendiri dan mengenakannya. Aris, istirahatlah, tidur yang nyenyak, saya ada urusan sebentar, ucap Elena dingin. Ibu mau kemana malam-malam begini? Tanya Aris cemas. Saya mau menemui pengacara terbaik di kota ini. Saya akan menjual saham mayoritas saya di perusahaan keluarga besok pagi. Saya butuh dana tunai cepat dalam jumlah besar, jawab Elena, sambil memoleskan lipstik merah menyala ke bibirnya yang pucat. Ia tampak seperti prajurit yang sedang memakai cat perang. Jual saham? Buat apa, Bu? Itu warisan orang tua ibu, seru Aris kaget. Untuk membeli kebebasan kita, Aris. Prasetyo pikir dia bisa menekan saya karena dia memegang kendali perusahaan tempat mantan suami saya bekerja. Saya akan beli perusahaan itu. Saya akan beli mulut-mulut pengacara itu. Dan saya akan pastikan besok pagi saat kamu bangun, tidak ada satupun polisi yang berani menyentuh ujung rambut kamu. Elena berjalan mendekati ranjang, menatap Aris lekat-lekat. Ia menunduk, mendekatkan wajahnya hingga hidung mereka nyaris bersentuhan. Tugas kamu cuma satu, sembuh. Biar saya yang urus sisanya. Assalamualaikum, Aris. Elena berbalik dan melangkah keluar kamar dengan langkah tegap. Bunyi hak sepatu tingginya menggema di lorong rumah, terdengar seperti ketukan palu hakim yang menjatuhkan vonis mati untuk musuh-musuhnya. Aris ditinggal sendirian di kamar mewah itu. Ia menatap pintu yang tertutup rapat. Hatinya bergetar hebat. Ia menjawab salam itu lirih, "Waalaikumsalam." Malam itu, Aris menyadari satu hal besar. Ia tidak sedang menyelamatkan seorang putri yang lemah. Ia baru saja membangunkan seekor naga yang sedang tidur. Dan naga itu kini sedang mengamuk demi melindungi dirinya. Allah, lindungi dia, doa Aris dalam hati sebelum efek obat bius menariknya kembali ke alam mimpi. Perang yang sesungguhnya baru saja dimulai, dan kali ini medannya bukan lagi fisik, melainkan uang dan kekuasaan. Sinar matahari pagi menembus celah tirai kamar, namun tidak membawa kehangatan. Aris terbangun karena suara gaduh yang luar biasa dari arah gerbang depan rumah. Kepalanya masih berdenyut nyeri akibat jahitan semalam, dan setiap tarikan napas membuat rusuknya terasa ditusuk jarum. Aris mencoba duduk, menahan erangan sakit. Ia melihat infus yang menancap di tangannya bergoyang. Di sudut kamar, televisi menyala menampilkan siaran berita gosip pagi. Mata Aris terbelalak melihat wajahnya sendiri terpampang jelas di layar kaca. Foto candik dirinya saat sedang membukakan pintu mobil untuk Elena ditampilkan berdampingan dengan foto Elena. Headline berita itu tertulis dengan huruf merah menyala.
Skandal memalukan, janda kaya raya diporoti mahasiswa miskin, mantan suami mengaku diusir preman suruhan selingkuhan. Suara pembawa acara terdengar nyaring dan menyudutkan. Pemirsa, Prasetyo, mantan suami Elena, mengaku diancam akan dibunuh oleh seorang mahasiswa berinisial AP yang diduga simpanan sang mantan istri. Prasetyo mengklaim bahwa AP sering membawa pengaruh buruk dan obat-obatan terlarang ke dalam rumah mewah tersebut. Darah Aris mendidih. Fitnah ini sangat keji. Ia bukan pecandu, ia bukan simpanan, ia hanya seorang pekerja keras yang mencoba bertahan hidup. Tiba-tiba pintu kamar terbuka. Elena masuk dengan wajah tegang. Ia sudah berpakaian rapi, namun rambutnya terlihat sedikit lepek. Di tangannya, ia memegang segelas air putih dan obat pereda nyeri. "Matikan TV itu," perintah Elena datar. Aris tidak menurut. Ia menunjuk layar TV dengan tangan gemetar. "Ibu lihat itu, dia menghancurkan nama saya, Bu. Dia bilang saya bawa obat terlarang. Ibu saya di kampung pasti nonton ini. Ibu saya bisa kena serangan jantung kalau tahu anaknya dituduh kriminal." Elena meletakkan gelas di meja dengan kasar hingga airnya tumpah sedikit. "Saya tahu, saya sudah mengerahkan tim IT untuk menghapus berita itu, tapi internet menyebar terlalu cepat. Prasetyo membayar buzzer untuk menaikkan berita ini jadi trending topik." Suara teriakan massa terdengar semakin keras dari luar. "Usir pezina, usir kumpul kebo, jangan kotori kampung kami." Aris memaksakan kakinya turun dari ranjang. Rasa sakit di rusuknya ia abaikan. Ia berjalan tertatih-tatih menuju jendela dan menyibakkan tirai sedikit. Pemandangan di bawah sana membuatnya lemas. Puluhan orang, wartawan, tetangga yang termakan gosip, dan orang-orang bayaran Prasetyo sedang berdemo di depan pagar rumah. Mereka membawa spanduk bertuliskan kata-kata kotor yang menghina Elena dan Aris. Sampah dan batu mulai dilemparkan ke halaman rumah yang asri itu. "Ini tidak bisa dibiarkan, Bu." Aris berbalik menatap Elena dengan mata berkaca-kaca. "Saya harus keluar, saya harus pergi dari sini. Kalau saya pergi, mereka akan berhenti ganggu ibu. Kehadiran saya cuma bawa sial buat ibu." "Jangan bodoh," sergah Elena. Ia berlari menghadang Aris di depan pintu kamar. "Kalau kamu keluar sekarang, mereka akan mengeroyok kamu sampai mati." Itu yang Prasetyo mau. Dia mau memancing kamu keluar supaya dia punya alasan memukul kamu lagi di depan kamera, lalu memutarbalikkan fakta seolah-olah kamu yang menyerang warga. Tapi nama baik ibu hancur. Saham perusahaan ibu pasti anjlok gara-gara skandal moral ini, teriak Aris frustrasi. "Persetan dengan saham, saya sudah jual semuanya tadi malam," teriak Elena tak kalah keras. Aris terdiam, terpaku di tempatnya. "Jual semuanya?" Elena menarik nafas panjang, mencoba menenangkan dirinya yang gemetar. "Jam 2 pagi tadi, saya sudah transfer kepemilikan saham mayoritas saya di butik dan perusahaan properti keluarga ke investor asing dengan harga murah. Saya butuh uang tunai cepat. Uangnya sudah saya pakai untuk membeli hutang-hutang perusahaan Prasetyo. Sekarang, secara teknis, saya adalah pemilik hutang dia. Saya bisa mempailitkan dia kapan saja." Aris menggeleng tak percaya. "Ibu gila, ibu membuang aset seumur hidup cuma buat balas dendam sama laki-laki itu." "Bukan cuma buat balas dendam, Aris," jawab Elena, suaranya bergetar menahan tangis. "Saya lakukan itu supaya saya punya kekuasaan mutlak untuk melindungi kamu. Polisi tidak berani masuk ke sini karena saya sudah bayar pengacara top untuk memblokir surat penangkapan kamu. Tapi saya lupa satu hal, saya lupa kalau Prasetyo mainnya kotor lewat jalur sosial. Uang saya bisa beli hukum, tapi tidak bisa beli mulut tetangga." Perang, suara kaca pecah terdengar dari lantai bawah. Sebuah batu besar berhasil menembus jendela ruang tamu. Teriakan massa semakin beringas. Satpam rumah sudah kewalahan dan mundur ke dalam pos. Aris menatap Elena lekat-lekat. Ia melihat wanita kuat ini mulai goyah. Elena punya uang triliunan sekarang, tapi ia terkurung di rumahnya sendiri seperti tikus. Aris sadar, uang Elena tidak bisa menyelesaikan masalah di depan gerbang itu. Keberanianlah yang dibutuhkan sekarang.
Aris melepaskan infus di tangannya dengan paksa. Darah menetes dari punggung tangannya ke lantai karpet. "Aris, apa yang kamu lakukan?" jerit Elena panik melihat darah itu. Aris tidak menjawab. Ia berjalan menuju lemari pakaian, mengambil kemeja bersih, dan memakainya dengan meringis menahan sakit. Ia mengancingkan kemeja itu satu persatu dengan tenang, menutupi perban di dadanya. "Minggir Elena," ucap Aris dingin. Kali ini ia memanggil nama, bukan ibu. Elena terpaku mendengar namanya dipanggil begitu tegas. "Kamu mau apa?" "Saya mau hadapi mereka. Saya bukan pengecut yang sembunyi di balik ketiak perempuan kaya. Allah saksi saya tidak pernah menyentuh narkoba atau berzina sama kamu. Kalau saya harus mati dikeroyok untuk membuktikan itu, saya ikhlas. Tapi saya tidak akan biarkan mereka melempar batu ke rumah kamu lagi." Aris membuka pintu kamar dan berjalan keluar dengan langkah pincang namun pasti. "Aris, jangan!" Elena berlari mengejar, mencoba menarik lengan Aris. Namun tenaga Aris entah dari mana menjadi sangat kuat. Ia menepis tangan Elena lembut. "Tetap di sini, kunci pintu kamar. Jangan keluar sampai saya suruh," perintah Aris tanpa menoleh. Aris menuruni tangga rumah yang megah itu satu persatu. Di lantai bawah, pecahan kaca berserakan. Ia berjalan menuju pintu utama. Ia mendengar suara Prasetyo yang berteriak-teriak menggunakan pengeras suara di luar, memprovokasi warga untuk mendobrak gerbang. "Ayo bapak-bapak, kita seret keluar pasangan mesum itu. Kita bersihkan kampung ini," teriak Prasetyo penuh semangat. Aris menarik napas panjang. Ia memutar kunci pintu utama yang besar. Pintu terbuka lebar. Sinar matahari langsung menyorot wajahnya yang lebam. Seketika, keriuhan di luar gerbang hening sejenak. Semua mata tertuju pada sosok pemuda kurus yang berdiri sendirian di teras rumah mewah itu. Wajahnya babak belur, tangannya berdarah, namun ia berdiri tegak menantang ratusan orang di depannya. Prasetyo yang berdiri di atas mobil komando terkejut melihat Aris berani keluar. Ia menyeringai licik. "Nah, itu dia si penjahat kelamin keluar. Ayo tangkap dia!" Aris tidak gentar. Ia berjalan maju mendekati gerbang besi, menatap lurus ke mata Prasetyo. Jarak mereka hanya terpisah jeruji besi dan kerumunan massa yang siap meledak. Ini adalah momen penentuan. Apakah Aris akan hancur di amuk massa, atau ia bisa membalikan keadaan dengan satu-satunya senjata yang tersisa, kebenaran. Panas matahari Jakarta terasa membakar kulit. Namun suasana di depan gerbang rumah Elena jauh lebih panas. Ratusan orang berkerumun seperti semut yang mengerumungi gula. Wajah mereka penuh amarah yang disulut oleh hasutan. Di tengah lautan kebencian itu, Aris berdiri sendirian di balik gerbang besi setinggi 3 meter. Tangannya mencengkeram jeruji besi yang dingin, menahan tubuhnya yang sebenarnya ingin roboh karena sakit yang menjalar dari rusuknya yang retak. Prasetyo, yang berdiri di atas kap mobil komando layaknya seorang raja lalim, tertawa puas melihat mangsanya keluar dari persembunyian. Ia memegang pengeras suara, suaranya cempreng memekakkan telinga. "Lihat, itu dia malingnya. Itu dia pemuda yang sudah merusak moral kampung kita. Dia bersembunyi di ketiak janda kaya sambil menikmati uang haram. Apa kita biarkan sampah seperti ini tinggal di lingkungan kita?" "Tidak!" seru massa serempak. "Usir, bakar, seret keluar!" Sebuah batu bata melayang dari kerumunan. Aris tidak sempat menghindar. Batu itu menghantam bahu kirinya dengan keras. Aris terhuyung ke belakang, meringis menahan nyeri yang luar biasa. Bahunya terasa mati rasa seketika, namun ia tidak jatuh. Ia kembali menegakkan badannya, menatap tajam ke arah pelempar batu itu. "Demi Allah!" Aris berteriak sekuat tenaga. Suaranya parau namun menggelegar mengalahkan kebisingan massa. "Demi Allah yang nyawa saya ada di tangannya. Saya tidak pernah melakukan zina seperti yang dituduhkan. Saya di sini bekerja. Saya mencari nafkah halal untuk ibu saya di kampung." Kerumunan itu terdiam sejenak. Keberanian Aris dan penyebutan nama Tuhan membuat sebagian warga yang masih punya hati nurani menjadi ragu.
Mereka melihat darah segar yang merembes dari perban di dada Aris, menodai kemeja putihnya menjadi merah. Itu bukan penampilan seorang pesolek pencari nikmat, itu penampilan seorang petarung yang terluka. Prasetyo melihat keraguan di wajah Masa. Ia panik. Ia tidak boleh kehilangan momentum. "Jangan dengarkan sumpah palsunya," teriak Prasetyo histeris. "Dia aktor, dia pandai berbohong. Dobrak gerbangnya sekarang, hancurkan rumah maksiat itu, saya yang tanggung jawab." Mendengar jaminan itu, para preman bayaran yang menyusup di barisan depan langsung bergerak. Mereka mengeluarkan linggis dan palu besar, memukuli gembok gerbang dengan brutal. Tang, 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 suara besi beradu besi terdengar mengerikan. Aris mundur selangkah. Ia tahu gembok itu tidak akan bertahan lama. Ia melihat sekeliling, mencari alat apa saja untuk membela diri. Ia memungut sebuah sekop taman yang tergeletak di dekat pos satpam. Tiba-tiba, pintu utama rumah terbuka lebar. Elena berlari keluar. Ia tidak lagi mengenakan gaun mewah atau setelan kantor. Ia mengenakan kaos oblong hitam dan celana jeans, rambutnya diikat kuda dengan kencang. Di tangannya, ia menggenggam sebuah tongkat baseball aluminium. "Aris, mundur!" teriak Elena sambil berlari mendekati gerbang. "Ibu, masuk, jangan di sini!" balas Aris panik. "Ini rumah saya, ini perang saya!" Elena berdiri di samping Aris, menodongkan tongkat baseball itu ke arah Prasetyo di luar pagar. "Prasetyo, kalau satu orang saja melangkahkan kaki masuk ke halaman ini, saya pastikan kepala kamu yang pertama kali saya hancurkan." Prasetyo menyeringai licik. Wah, pasangan kumpul kebo akhirnya bersatu. Bagus, habisi mereka berdua sekalian. Krak, gembok gerbang patah, rantai besi jatuh berdenting ke aspal. Pintu gerbang didorong paksa hingga terbuka lebar. Massa yang beringas, dipimpin oleh preman-preman bertato, menyerbu masuk seperti air bah. "Lari ke dalam, Bu, kunci pintu!" Aris mendorong tubuh Elena ke belakang, sementara ia sendiri maju menerjang gelombang manusia itu. Aris mengayunkan sekopnya membabi buta. Hantaman sekop itu mengenai bahu seorang preman hingga terjengkang. Namun jumlah mereka terlalu banyak. Satu orang memukul punggung Aris dengan kayu balok. Aris terpekik, tulang punggungnya serasa remuk. Ia jatuh berlutut. Sebelum Aris sempat bangkit, sebuah tendangan keras mendarat di wajahnya. Pandangan Aris berkunang-kunang. Darah menyembur dari hidung dan mulutnya. Ia tersungkur di aspal panas, dikeroyok oleh puluhan kaki yang menginjak-injak tubuh kurusnya tanpa ampun. Rusuknya yang baru dijahit kembali robek. Rasa sakitnya tidak bisa lagi dilukiskan dengan kata-kata. "Berhenti! Berhenti!" jerit Elena histeris. Elena tidak lari ke dalam rumah. Ia justru menerjang kerumunan itu, memukulkan tongkat baseballnya ke sembarang arah untuk melindungi Aris. "Jangan sentuh dia, kalian binatang, mundur!" Seorang preman menangkis tongkat Elena dan menampar wajah wanita itu dengan keras. Plak! Elena terpental jatuh di samping tubuh Aris yang sudah setengah sadar. Sudut bibir Elena pecah berdarah, pipinya lebam seketika. Melihat Elena dipukul, sesuatu dalam diri Aris bangkit, amarah yang melampaui rasa sakit fisik. Aris merangkak, menutupi tubuh Elena dengan tubuhnya sendiri. Ia membiarkan punggungnya menjadi tameng hidup bagi setiap pukulan dan tendangan yang datang. "Jauhkan tangan kotor kalian dari dia," geram Aris lemah sambil memeluk kepala Elena erat-erat di dadanya yang basah oleh darah. Massa mulai berhenti memukul. Mereka tertegun. Mereka melihat pemandangan yang menyayat hati. Seorang pemuda babak belur yang rela mati demi melindungi seorang wanita. Tidak ada nafsu di sana, hanya ada pengorbanan murni. Bisik-bisik mulai terdengar di antara warga. "Woi, stop, itu anak orang bisa mati," teriak seorang bapak tua dari barisan belakang. "Itu bukan zina, lihat cara dia melindungi perempuannya." Prasetyo melihat masanya mulai mundur karena rasa kasihan. Ia murka. Rencananya bisa gagal total. Ia turun dari mobil komando, mencabut sebuah pistol revolver dari balik jasnya. Pistol ilegal yang ia beli di pasar gelap. "Minggir kalian semua pengecut," bentak Prasetyo sambil membelah kerumunan. Ia berjalan mendekati Aris dan Elena yang terkapar di tanah. Ia menodongkan pistol itu tepat ke kepala Aris.
Kamu terlalu sulit untuk mati, tikus got, desis Prasetyo dengan mata melotot gila. Kalau warga tidak mau membunuhmu, biar saya yang lakukan. Saya akan bilang ke polisi, ini pembelaan diri karena kamu menyerang saya duluan. Elena mendongak, matanya terbelalak melihat moncong pistol hitam itu. Mas, jangan, kamu gila, ada ratusan saksi di sini. Saksi bisa dibeli, Elena, sama seperti kamu membeli harga diri supir ini. Prasetyo menarik pelatuk pistol itu perlahan, jari telunjuknya menegang. Waktu seolah berhenti berputar. Aris menatap lurus ke dalam lubang hitam pistol itu, mulutnya komat kamit memanjatkan doa terakhir kepada Allah. Ia tidak takut mati, ia hanya takut gagal melindungi Elena. Selamat tinggal Aris, bisik Prasetyo. Dor, suara letusan senjata api memecah langit siang Jakarta. Burung-burung berterbangan dari pohon, semua orang menjerit dan tiarap. Asap mesiu mengepul di udara. Namun peluru itu tidak menembus kepala Aris. Di detik terakhir, seseorang menendang tangan Prasetyo dari samping dengan sangat keras. Pistol itu meletus ke arah langit, meleset dari sasarannya. Prasetyo menjerit memegangi pergelangan tangannya yang patah akibat tendangan itu. Ia menoleh dengan marah ke arah si penyerang, matanya terbelalak kaget. Berdiri di sana, dengan napas terengah-engah dan seragam dinas lengkap dengan bintang di pundaknya, adalah Komisaris Besar Polisi Hendrawan, paman Elena yang selama ini bertugas di luar pulau. Di belakangnya, puluhan pasukan Brimob bersenjata laras panjang merangsek masuk, menodongkan senjata ke arah Prasetyo dan preman-premannya. "Jatuhkan senjata, tiarap semua!" teriak pasukan Brimob menggelegar. Situasi berbalik 180 derajat. Prasetyo gemetar hebat, wajahnya pucat pasi, melihat laras senapan serbu mengarah ke jantungnya. Ia sadar, kali ini uangnya tidak akan bisa menyelamatkannya. Aris, dengan sisa kesadarannya, merasakan tubuh Elena yang gemetar hebat dalam pelukannya, perlahan menjadi tenang. Mereka selamat dari maut, tapi perang ini telah memakan korban yang terlalu banyak. Lorong unit gawat darurat Rumah Sakit Pusat Pertamina terasa dingin menusuk tulang, kontras dengan suasana panas di gerbang rumah Elena 1 jam yang lalu. Suara roda berangkar yang didorong cepat beradu dengan lantai keramik menciptakan irama kepanikan. Aris terbaring tak sadarkan diri di atas kasur dorong itu, wajahnya nyaris tidak bisa dikenali karena bengkak dan darah yang mengering. Selang oksigen menutupi hidung dan mulutnya, sementara petugas medis terus memompa dadanya secara manual karena detak jantung Aris sempat melemah di perjalanan. Elena berlari di samping berangkar, tangannya mencengkeram besi pembatas kasur dengan erat hingga buku jarinya memutih. Gaun hitam dan celana jeansnya kotor oleh noda darah Aris. Ia tidak peduli tatapan orang-orang di rumah sakit yang mengenalinya sebagai pengusaha terkenal. Saat ini, ia hanya seorang wanita yang ketakutan kehilangan separuh nyawanya. "Bertahanlah Aris, jangan berani-berani kamu mati. Kamu sudah janji mau lindungi saya," teriak Elena histeris sambil terus berlari. Pintu ruang operasi terbuka otomatis. Dokter bedah menahan langkah Elena. "Maaf Bu, Ibu tidak boleh masuk. Kami harus segera melakukan tindakan operasi. Ada pendarahan internal di rongga dada dan retakan di tengkorak belakang pasien. Mohon Ibu tunggu di luar dan berdoa." Pintu tertutup rapat. Lampu indikator operasi sedang berlangsung menyala merah, seolah menjadi tanda peringatan bahaya bagi kewarasan Elena. Elena merosot duduk di lantai lorong yang sepi. Kakinya lemas tak bertulang. Ia menangis tanpa suara, air matanya menetes deras membasahi lutut. Di kejauhan, Kombes Hendrawan, pamannya, berjalan mendekat dengan langkah tegap namun wajah prihatin. Ia baru saja selesai mengurus penahanan Prasetyo di kantor polisi. "Prasetyo sudah diamankan di sel isolasi," ucap Hendrawan sambil menyentuh bahu keponakannya. Bukti video saat dia menodongkan senjata api dan rekaman CCTV pengeroyokan sudah lebih dari cukup untuk menjeratnya dengan pasal berlapis: percobaan pembunuhan berencana, kepemilikan senjata api ilegal, dan provokasi massa.
Paman pastikan dia akan membusuk di penjara minimal 20 tahun. Dia tidak akan pernah mengganggu kamu lagi. Elema mendongak, matanya merah menyala. Apa gunanya dia di penjara kalau Aris mati, Paman? Apa gunanya uang dan koneksi kita kalau nyawa orang yang paling tulus sama saya tidak bisa diselamatkan? Hendrawan terdiam. Ia tahu betapa hancurnya perasaan Elena. Tiba-tiba, suara langkah kaki tergesa-gesa terdengar dari ujung lorong. Seorang wanita paruh baya dengan pakaian sederhana, kebaya lusuh dan kain jarik berlari sambil menangis. Di belakangnya ada seorang kerabat yang memapahnya. Itu adalah Bu Siti, ibu kandung Aris yang baru saja tiba dari terminal bus setelah mendapat kabar dari teman kos Aris. "Aris, di mana anak saya? Di mana Aris?" jerit Bu Siti histeris. Elena segera berdiri. Ia mengenali wajah wanita itu dari foto di dompet Aris. Dengan gemetar, Elena mendekat dan hendak meraih tangan Bu Siti untuk bersalaman dan meminta maaf. "Ibu, maafkan saya." Plak, sebuah tamparan keras mendarat di pipi lebam Elena. Bu Siti menampar wanita kaya itu dengan tangan kasarnya yang biasa mencangkul di sawah. Tenaganya penuh dengan amarah seorang ibu. Elena terhuyung mundur, memegangi pipinya yang perih. Hendrawan hendak maju membela keponakannya, tapi Elena mengangkat tangan memberi isyarat agar pamannya diam. "Jangan sentuh saya!" bentak Bu Siti sambil menunjuk wajah Elena dengan telunjuk gemetar. "Kamu apakan anak saya? Aris pamit ke Jakarta mau kuliah. Dia mau jadi sarjana supaya bisa angkat derajat keluarga. Kenapa sekarang dia sekarat gara-gara perempuan seperti kamu?" Bu Siti menangis tergugu, tubuhnya merosot ke lantai. "Saya lihat di TV, orang-orang bilang anak saya penjahat, anak saya berzina. Demi Allah, Aris itu anak soleh, dia tidak pernah tinggalkan sholat. Uang kamu yang bikin anak saya hancur, kamu jadikan anak saya tameng buat masalah kamu sendiri." Kata-kata itu menghujam jantung Elena lebih sakit daripada peluru manapun. Ia tidak bisa membela diri karena semua itu benar. Aris hancur karena masuk ke dalam lingkaran setan kehidupannya. "Maafkan saya, Bu. Saya yang salah. Saya yang menyeret Aris ke dalam masalah ini," isak Elena sambil bersimpuh di kaki Bu Siti. Ia tidak peduli harga dirinya sebagai miliarder. Di hadapan ibu dari pemuda yang ia cintai, ia hanyalah pendosa. 5 jam berlalu dengan penyiksaan batin yang luar biasa. Lampu operasi akhirnya padam. Dokter keluar dengan wajah lelah. Alhamdulillah, masa kritis sudah lewat. Pasien sangat kuat. Operasi penghentian pendarahan berhasil, meski dia akan butuh waktu lama untuk pulih total. Sekarang dia sudah dipindahkan ke ruang ICU dan siuman sebentar karena efek bius mulai habis. Bu Siti dan Elena serentak berdiri, namun Bu Siti menatap Elena dengan pandangan dingin dan tajam. "Kamu boleh bayar biaya rumah sakit ini karena kamu yang bikin dia begini. Tapi setelah Aris sembuh, saya akan bawa dia pulang ke kampung. Saya tidak izinkan dia tinggal di kota ini lagi. Saya tidak izinkan dia dekat-dekat sama kamu lagi. Dunia kalian beda. Kamu cuma bawa sial buat anak saya." Elena terdiam kaku. Ia ingin membantah. Ia ingin bilang kalau ia mencintai Aris. Tapi melihat kondisi Aris yang diperban seperti mumi di dalam ruang kaca ICU, Elena sadar bahwa cinta saja tidak cukup. Cintanya hampir membunuh Aris. Mereka masuk ke ruang ICU secara bergantian. Saat giliran Elena masuk, Aris sedang membuka matanya sedikit. Pandangannya sayu. Alat bantu napas masih terpasang di hidungnya. Melihat Elena mendekat, Aris mencoba tersenyum meski bibirnya bengkak. Tangan Aris yang penuh infus bergerak pelan, mencoba meraih tangan Elena. "Jangan, nangis," bisik Aris, suaranya nyaris tak terdengar. Elena menggenggam tangan dingin itu, menciumnya berkali-kali dengan air mata bercucuran. "Kamu selamat, Aris." "Allah masih sayang sama kamu," bisik Elena. "Prasetyo sudah dipenjara, tidak ada yang bisa sakiti kamu lagi." Aris menatap mata Elena dalam-dalam. "Berarti
Tugas saya selesai? Pertanyaan itu membuat dada Elena sesak. Aris menganggap semua ini tugas? Bukan tugas, Aris, ini takdir kita, jawab Elena. Tapi Aris menggeleng lemah. Ia melirik ke arah pintu kaca, di mana ibunya sedang berdiri menatap mereka dengan wajah penuh harap agar anaknya kembali. Aris melihat air mata ibunya. Seketika, Aris sadar posisi sulitnya. Ia mencintai wanita di depannya ini, wanita yang membuatnya merasa menjadi laki-laki seutuhnya. Tapi di sana ada surganya, ada ibunya yang ketakutan setengah mati. "Ibu saya, mau saya pulang," ucap Aris terbata-bata. "Saya tidak bisa lawan ibu saya, Elena." Elena merasakan tangannya dilepaskan perlahan oleh jari-jari Aris yang lemah. Itu adalah penolakan paling halus, namun paling menyakitkan yang pernah Elena terima. Aris memilih ibunya. Aris memilih hidupnya yang tenang di kampung, jauh dari kegilaan dunia orang kaya. Elena menghapus air matanya kasar. Ia sadar, ia harus mengambil keputusan besar. Jika ia egois, ia bisa memaksa Aris tetap tinggal dengan segala fasilitas mewahnya. Tapi itu akan membuat Aris menjadi anak durhaka dan terus berada dalam bahaya intrik bisnisnya. Jika ia benar-benar mencintai Aris, ia harus melakukan hal yang paling ia benci, melepaskan. Elena membungkuk, membisikkan sesuatu di telinga Aris untuk terakhir kalinya malam itu. "Tidur yang nyenyak, sayang. Besok pagi, saya akan berikan keputusan yang terbaik buat kita. Saya janji, kamu tidak akan menderita lagi karena saya." Elena berjalan keluar ruangan dengan langkah gontai. Di lorong, ia berpapasan dengan Bu Siti. Mereka tidak bicara, hanya saling tatap. Tatapan Elena menyiratkan kekalahan. Ia berjalan menuju parkiran mobil, duduk di balik kemudi mobil mewahnya yang sepi. Ia menatap langit malam Jakarta yang kelam. Tidak ada bintang satupun. Malam ini, Elena, sang ratu yang baru saja memenangkan perang melawan mantan suaminya, harus bersiap menghadapi kekalahan terbesar dalam hidupnya. Kehilangan satu-satunya pria yang tulus mencintainya demi keselamatan pria itu sendiri. 2 hari setelah insiden penembakan, suasana di ruang rawat inap Aris terasa begitu berat, seolah udara di dalamnya terbuat dari timah. Aris sudah dipindahkan ke ruang perawatan biasa, kondisinya membaik meski lengan dan rusuknya masih dibalut perban tebal. Di sudut ruangan, Bu Siti sedang mengemasi baju-baju Aris ke dalam tas jinjing tua. Wajah wanita tua itu keras, tidak ada senyum. Tekadnya sudah bulat untuk membawa anak sematawayangnya pulang ke kampung halaman hari ini juga. Pintu kamar terbuka, Elena masuk. Tidak ada lagi gaun mewah atau riasan wajah tebal. Ia mengenakan kemeja putih polos dan celana bahan hitam, terlihat sangat sederhana, namun aura ketegasannya tetap memancar. Bu Siti menghentikan aktivitasnya, menatap Elena dengan waspada, siap meledak jika wanita kaya itu mencoba menahan kepulangannya. Namun, Elena justru berjalan mendekat dan mencium tangan Bu Siti dengan takzim. "Ibu tidak perlu khawatir," ucap Elena dengan suara tenang. "Saya sudah menyiapkan ambulans VIP untuk mengantar ibu dan Aris sampai ke depan rumah di kampung. Semua biaya pengobatan sudah lunas, dan sisa uang kuliah Aris sampai wisuda sudah saya bayarkan ke pihak kampus. Aris bisa melanjutkan skripsinya secara online dari kampung." Bu Siti tertegun. Ia menarik tangannya pelan. "Kamu pikir uang bisa membeli maaf saya?" "Tidak, Bu," jawab Elena tegas. "Uang itu bukan sobokan. Itu hak Aris. Itu gaji dia yang belum saya bayar, ditambah kompensasi atas luka yang dia derita karena melindungi saya." "Saya tidak minta maaf, Ibu, karena saya tahu kesalahan saya tidak termaafkan. Saya cuma minta waktu 5 menit bicara sama Aris. Setelah itu, saya tidak akan pernah muncul lagi di hadapan kalian. Demi Allah, saya janji." Bu Siti menatap mata Elena dalam-dalam. Ia melihat kejujuran dan kepedihan yang nyata di sana.
Akhirnya, Bu Siti mengangguk katu dan melangkah keluar kamar, memberikan mereka ruang privasi terakhir. Elena berjalan mendekati ranjang. Aris menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ia mencoba duduk tegak, tapi Elena menahannya. Tetap berbaring, perintah Elena lembut. "Ibu, maafkan ibu saya," suara Aris parau. "Dia cuma takut kehilangan saya. Tapi saya tidak mau pisah sama ibu. Kita sudah lewati maut sama-sama. Masa berakhir begini?" Elena duduk di tepi ranjang. Ia tidak menangis. Ia tersenyum. Senyum paling tulus yang pernah ia berikan. "Aris, lihat saya. Apa kamu bahagia tinggal di Jakarta? Dikejar-kejar gosip, dipukuli preman, dituduh zina. Itu bukan hidup, Aris. Itu neraka. Dan sayalah penjaga neraka itu. Tapi saya sayang sama kamu, El." Aris akhirnya memanggil nama itu. "Saya tidak peduli sama preman atau gosip. Saya mau jaga kamu." Elena menggeleng pelan. Ia menggenggam tangan Aris yang kasar, merasakan kehangatan yang akan segera hilang dari hidupnya. "Cinta itu tidak harus memiliki, Aris. Kalau saya paksa kamu tinggal di sini, saya egois. Setiap hari saya akan ketakutan kalau musuh bisnis saya menyakiti kamu lagi. Kamu punya masa depan cerah. Kamu harus jadi sarjana, jadi guru atau pengusaha sukses di kampung. Banggakan ibu kamu. Dunia saya terlalu kotor buat kamu yang bersih." Air mata menetes dari sudut mata Aris. "Jadi ini akhirnya kamu buang saya setelah saya sembuh?" "Saya tidak buang kamu, saya membebaskan kamu." Elena mendekatkan wajahnya, menempelkan keningnya ke kening Aris. "Kamu mengajarkan saya bahwa saya bisa dicintai apa adanya, bukan karena uang saya. Itu hadiah terindah. Sekarang giliran saya kasih hadiah buat kamu, kehidupan yang tenang." Elena menarik diri, lalu meletakkan sebuah kunci mobil di telapak tangan Aris. Bukan kunci mobil mewah, tapi kunci mobil keluarga sederhana tipe terbaru. "Ini bukan buat gaya-gayaan, ini buat kamu antar ibu kamu berobat kalau sakit, buat kamu kerja nanti. Pakai ini untuk kebaikan, jangan tolak. Anggap saja kenang-kenangan dari mantan bos yang galak. El." "Selamat tinggal Aris Prasetyo, jadilah laki-laki hebat, jangan pernah menoleh ke belakang lagi." Tanpa menunggu jawaban, Elena berdiri dan berjalan cepat keluar kamar. Ia tidak menoleh lagi, karena ia tahu jika ia menoleh, pertahanannya akan runtuh dan ia akan memohon Aris untuk tetap tinggal. Elena memilih berjalan lurus, membiarkan punggungnya menjauh, membawa serta luka hatinya demi menyelamatkan masa depan pria yang dicintainya. 1 tahun kemudian, suara kokok ayam membangunkan desa yang asri di kaki Gunung Slamet. Aris, yang kini sudah tampak segar bugar dan sedikit lebih berisi, merapikan baju batik seragamnya. Ia menyisir rambutnya rapi di depan cermin. Di dinding kamarnya tergantung foto wisuda. Ia lulus dengan predikat cum laude 3 bulan lalu. "Riz, ayo sarapan dulu sebelum berangkat ngajar," panggil Bu Siti dari dapur. "Iya Bu," sahut Aris. Aris berjalan ke ruang tengah. Televisi tabung tua di sana sedang menyiarkan berita bisnis nasional. Langkah Aris terhenti, jantungnya terdesir hebat. Di layar kaca, wajah Elena terpampang jelas. Wanita itu terlihat berbeda. Rambutnya dipotong pendek sebahu, wajahnya segar, dan ia tersenyum lebar sambil memotong pita peresmian sebuah panti asuhan besar. Reporter berita melaporkan dengan antusias. Elena, mantan pengusaha butik yang sempat viral karena kasus skandal setahun lalu, kini bangkit kembali sebagai filantropis. Ia menjual seluruh aset mewahnya di Jakarta, termasuk rumah gedongannya, untuk membangun 10 sekolah gratis dan panti asuhan di daerah terpencil. Saat ditanya apa alasannya berubah drastis, Elena hanya menjawab, "Seseorang pernah mengajarkan saya bahwa kekayaan terbesar adalah ketenangan hati." Aris terpaku menatap layar, senyum perlahan mengembang di bibirnya. Ia melihat mata Elena di TV. Mata itu tidak lagi kosong dan sedih, mata itu hidup. Elena menepati janjinya. Wanita itu tidak hancur, ia justru menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri.
"Aris, kok malah melamun?" tegur Bu Siti sambil membawa piring nasi goreng. Aris tersentak kaget, lalu tertawa kecil. Ia mematikan televisi itu. "Nggak apa-apa, Bu. Cuma senang lihat teman lama sukses," jawab Aris ringan. Ia mengambil kunci mobil sederhana pemberian Elena dari atas meja. Ia tidak lagi merasa sakit hati atau rindu yang menyiksa. Rasa itu sudah berubah menjadi rasa syukur yang dalam. Aris sadar, kisah mereka memang tidak berakhir di pelaminan. Mereka tidak bersanding sebagai suami istri, tapi pertemuan mereka telah menyelamatkan hidup satu sama lain. Aris menyelamatkan Elena dari kesepian dan depresi, dan Elena menyelamatkan Aris dari kemiskinan dan memberinya masa depan. Cinta mereka tidak hilang. Cinta itu hanya berubah wujud menjadi doa yang saling menguatkan dari kejauhan. Aris menaiki mobilnya, melaju membelah jalanan desa yang hijau. Di Jakarta sana, Elena sedang sibuk mengajar anak-anak panti membaca. Di bawah langit yang sama, dua hati yang pernah terluka kini telah sembuh dan bahagia di jalannya masing-masing. Takdir Allah memang misterius, tapi selalu berakhir indah bagi mereka yang ikhlas melepaskan.